apa itu urban heat island? Urban heat adalah perkembangan pesat urbanisasi dan aktivitas manusia di kawasan perkotaan telah menyebabkan peningkatan suhu udara lokal yang signifikan, di mana suhu di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang kurang berkembang. Hal ini terjadi akibat berbagai faktor, termasuk berkurangnya tutupan vegetasi, peningkatan permukaan yang menyerap panas seperti aspal dan beton, serta emisi dari kendaraan dan industri. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ini. Sebagai area yang ditanami vegetasi, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyerap panas, penyaring udara, dan pengatur mikroklimat di lingkungan sekitarnya. Keberadaan ruang terbuka hijau mampu menurunkan suhu udara melalui proses evapotranspirasi dan penyerapan radiasi matahari oleh tumbuhan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Selain itu, ruang terbuka hijau juga berkontribusi dalam mengurangi dampak urban heat dengan menyediakan tempat yang mendukung keseimbangan ekologi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pengendalian suhu udara, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi salah satu solusi strategis yang dapat diterapkan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara ruang terbuka hijau dan pengendalian urban heat island sebagai langkah mitigasi perubahan iklim dan pengembangan perkotaan yang ramah lingkungan. Perkenalan kawasan perkotaan yang semakin pesat telah membawa berbagai dampak terhadap lingkungan. Salah satunya adalah fenomena urban heat island. Fenomena ini terjadi ketika suhu di wilayah perkotaan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan area sekitarnya yang lebih alami. Penyebab utama urban heat meliputi berkurangnya tutupan vegetasi, dominasi material bangunan seperti beton dan aspal yang menyerap dan menyimpan panas, serta meningkatnya emisi dan dari aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor dan industri. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kebutuhan energi untuk pendinginan, penurunan kualitas udara, dan risiko kesehatan bagi penduduk perkotaan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mengurangi dampak urban heat adalah melalui optimalisasi ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang mencakup taman kota, jalur hijau, dan hutan kota berfungsi sebagai penyerap panas, pengatur kelembapan udara, serta penyedia habitat bagi keanekaragaman hayati. Vegetasi yang ada pada ruang terbuka hijau mampu menurunkan suhu melalui proses evapotranspirasi, yaitu pelepasan uap air dari tumbuhan ke atmosfer yang membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki peran ekologis dan sosial, seperti mengurangi polusi udara, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan estetika kota. Namun, seiring dengan kebutuhan ruang untuk pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terancam oleh alih fungsi lahan. Hal ini menjadi tantangan bagi banyak kota untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian mengenai keterkaitan ruang terbuka hijau dengan pengendalian suhu udara dan mitigasi urban heat menjadi sangat relevan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengenalan ruang terbuka hijau atau RTH. Ruang terbuka hijau RTH adalah area yang didominasi oleh vegetasi baik dalam bentuk taman, hutan kota, maupun lahan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan. RTH berfungsi sebagai elemen penting dalam tata ruang perkotaan karena memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetika. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, RTH dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama,
Ruang terbuka hijau publik merupakan RTH yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat seperti taman kota, jalur hijau, dan lapangan olahraga. Fungsi utamanya adalah sebagai ruang rekreasi, area interaksi sosial, dan pendukung ekosistem. Yang kedua, ruang terbuka hijau privat merupakan RTH yang dikelola oleh individu, kelompok, atau institusi tertentu seperti kebun rumah, halaman sekolah, dan taman perusahaan. Meskipun aksesnya terbatas, RTH privat tetap memberikan kontribusi tetap kualitas lingkungan. Fungsi dan manfaat RTH. RTH memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi perkotaan, diantaranya yaitu mengatur iklim mikro. Vegetasi pada RTH mampu menurunkan suhu udara, meningkatkan kelembapan, dan mengurangi dampak UHI, penyerapan karbon, dan penyaring polusi. Tumbuhan pada RTH menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen melalui fotosintesis serta menyaring polutan udara seperti debu dan gas berbahaya. Yang ketiga, mitigasi risiko bencana. RTH membantu mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan menahan laju aliran air permukaan. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagai tempat untuk rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial, RTH berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pelestarian keanekaragaman hayati. RTH menyediakan habitat bagi berbagai flora dan fauna di tengah kawasan perkotaan. Keberadaan RTH tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan, pengelolaan, dan pelestarian RTH menjadi hal yang sangat krusial untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Seperti halnya ruang terbuka hijau yang ada di FMIPA, di mana di lingkungan ini terdapat banyak pepohonan yang rindang dan asri. Manfaat ruang terbuka hijau di FMIPA sangat penting untuk mengurangi suhu udara dan urban heat, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak global warming. Pertama, vegetasi dalam ruang terbuka hijau dapat memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung, mengurangi paparan langsung terhadap panas matahari. Hal ini membantu mengurangi suhu udara di sekitar area FMIPA. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat mengurangi urban heat island. Permukaan yang ditutupi oleh vegetasi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyerap dan memantulkan panas dibandingkan dengan permukaan yang keras seperti beton atau aspal. Hal ini membantu mengurangi suhu permukaan dan suhu udara di sekitar FMIPA. Ruang terbuka hijau dapat mengendalikan suhu udara melalui beberapa mekanisme. Pertama, proses evaporasi adalah jika air menguap ke permukaan tanah atau daun tanaman, proses ini mengambil air dari sekitarnya, mengurangi suhu udara di sekitar ruang terbuka hijau. Kedua, vegetasi dalam ruang terbuka hijau dapat menyerap panas melalui proses penyerapan panas. Daun tanaman menyerap panas dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Hal ini mengurangi jumlah panas yang mencapai permukaan tanah dan udara di sekitar ruang terbuka hijau. Ketiga, air. Air juga berperan penting dalam mengendalikan suhu udara. Air dalam bentuk danau, kolam, atau sungai di ruang terbuka hijau dapat menyerap panas. Selain itu, air dapat memberikan efek pendinginan melalui penguapan, mengurangi suhu udara di ruang terbuka hijau. Terakhir, material permukaan juga dapat berkontribusi dalam mengendalikan suhu udara. Material seperti rumput, tanah, atau permukaan berpori dapat mengurangi radiasi panas dan memantulkan sinar matahari yang mengurangi suhu udara di sekitar ruang terbuka hijau. Dengan mekanisme ini, ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi suhu udara dan urban heat di FMIPA. Seperti contohnya, pada mahasiswa atau mahasiswi yang ada di lingkungan FMIPA merasakan sejuk dan nyaman. Dengan demikian, ruang terbuka hijau dapat
menjadi solusi efektif dalam mengendalikan suhu udara dan mengurangi dampak urban heat serta dampak global warming. Contoh nyata di FMIPA yang berhasil mengimplementasikan ruang terbuka hijau. Salah satu contoh nyata di FMIPA, Universitas Negeri Padang, yang memiliki banyak pepohonan di sekitar taman yang ada di lingkungan Fakultas FMIPA. Taman ini memiliki beragam jenis tanaman dan pepohonan yang memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung dan mengurangi suhu udara di sekitar area. Di mana taman di FMIPA dinamakan dengan DPR, yaitu singkatan dari di bawah pohon rindang. Contoh nyata di Fik yang mengalami kenaikan suhu di udara dan urban heat island. Lihatlah sebagai contoh di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Padang. Tantangan dan solusinya yaitu: 1. Tantangan dalam mengimplementasikan pembukaan hijau di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Salah satu tantangan dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau di FIK adalah keterbatasan lahan yang tersedia. FIK mungkin memiliki area yang terbatas untuk mengembangkan bangunan untuk sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa atau mahasiswi FIK juga dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau. Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa atau mahasiswi FIK, yaitu dapat mengadakan kampanye atau program edukasi tentang pentingnya ruang terbuka hijau dan manfaatnya dalam mengurangi suhu udara dan urban heat. Fakultas Ilmu Keolahragaan juga dapat melibatkan mahasiswa atau mahasiswi dalam proyek-proyek inovatif dalam melibatkan taman, dinding hijau, atau koridor hijau. Dengan melibatkan mahasiswa atau mahasiswi secara aktif, kesadaran dan partisipasi dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau di FIK dapat meningkat. And I'm down for this. Are you down for this? Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan saudara. Fauzan Azima dari Departemen Pelatihan Olahraga. Saya akan bertanya, yang pertama, apa yang kamu rasakan saat berada di lingkungan ini? Yang saya rasakan di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan panas dan terik, sehingga paparan panas matahari langsung mengenai kepala dengan begitu panas. Yang kedua, apa harapan kamu untuk mengatasi urban heat island yang kamu rasakan di fakultasmu? Harapan saya pihak kampus atau mahasiswa dapat menanam pohon di sekitar area kampus sehingga mencegah UHD. Selain itu bisa menambah keindahan kampus. Yang ketiga, apa pesan terakhir kamu yang ingin kamu sampaikan kepada penonton tentang pentingnya ruang terbuka hijau dalam mengendalikan suhu dan urban heat? Ayo kepada penonton, ayo kita jaga kebersihan guna untuk mencegah UHD dan guna untuk mempercantik fakultas kita dengan cara menanam satu pohon satu mahasiswa.